Selamat pagi menjelang siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Kali ini kita akan mereaksi sebuah berita yang baru beberapa saat yang lalu. Baru aja beberapa hari yang lalu itu ada seorang anak remaja yang berinisial AA ya. Nah, yang lagi rame-ramenya mengkritik kebijakan KDM, yaitu tentang wisuda dan perpisahan yang dilarang. Nah, kemudian dia rumahnya digusur di daerah Bekasi ya kalau nggak salah ya. Ya ini baru aja kemarin kita reaction dan baru kita ini lihat. Dan ini ada berita terbaru lagi ya mungkin itulah saatnya KDM untuk beraksi untuk menindas kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah Jawa Barat. Ya, seperti biasa, kalau video ini lewat di beranda kalian, silakan jangan lupa di like, subscribe, and share, dan komen yang baik-baik saja supaya enak dibacanya. Oke guys, yuk langsung saja seperti apa beritanya. Yuk kita saksikan. Problem remaja hari ini itu sudah menjadi problem akut, bahkan mengerikan. Tindakan-tindakannya sudah menjurus pada kriminal, walaupun mereka yang di bawah umur tidak bisa Gubernur Jabar Deddy Mulyadi turut komentari kasus anak SMP di Purwakarta menganiaya kakek sendiri pada Minggu 27 April. Wow, jadi seorang anak SMP ya. Jadi ini bagaimana kalau tindakan seperti ini dilakukan oleh anak yang di bawah umur? Karena kalau misalnya untuk dihukum saja dan di penjara itu tidak boleh guys, karena masih di bawah umur. Lalu bagaimana tindakan KDM terkait dengan anak tersebut? Ya, kita lanjutin aja seperti apa beritanya. 2025. Penganiayaan itu diawali dengan latar belakang kasus itu melibatkan dua pelaku di bawah umur, satu diantaranya cucu sang kakek. Kasus bermotif pelaku sakit hati karena ditegur bawa motor. Peristiwa bermula saat pelaku meminjam motor sang kakek pergi ke temannya, namun hingga dini hari tidak pulang. Sang kakek tuh kan, baru ditegur aja sudah seperti itu ya, ingin melakukan pembalasan dengan cara ingin menganiaya kakeknya. Ini kan sebenarnya nggak benar guys. Ini kalau bahasa Jawa nih apa ya, kementus. Ya pokoknya ini lanjut lagi deh, beritanya seru ini. Namun setelah kakek masih hidup, bagi Kang Deddy, kasus tersebut sebagai bukti nyata bahwa orang tua dan pemerintah saat ini harus fokus memperhatikan tumbuh kembang anak. Itulah kenapa Kang Deddy sejak jadi Bupati Purwakarta melarang anak sekolah menggunakan sepeda motor, bahkan melarang siswa membawa ponsel, termasuk memberlakukan jam masuk sekolah lebih awal. Lakukan sebagaimana tindakan kriminal yang lain yang sudah dewasa. Salah satu contoh di sebuah daerah, ada dua orang anak SMP yang tega gara-gara. Jadi mungkin tindakan-tindakan KDM ini emang antara pro dan kontra ya guys. Mungkin pro itu bagi yang emang pro, kalau yang kontra itu karena mungkin dia mengalami kerugian dan merasa tidak bebas dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh KDM. Emang awalnya kalau yang namanya kontra itu mungkin dampaknya bagi mereka yang kontra itu merasa dirugikan, tapi setelah kita ikuti ternyata ya dampaknya positif. Karena emang namanya siswa membawa kendaraan itu kan, yang pertama kalau dia usianya masih di bawah 17 tahun belum boleh karena dia belum punya SIM. Nah, yang kedua mungkin ada beberapa oknum anak sekolah yang berkendaranya
ugal-ugalan, mungkin seperti itu. Bahkan menggunakan ponsel tadi ya. Jadi kebijakan itu sebenarnya buat KDM itu ya pasti dia udah berpikir matang ya guys. Dia sudah memikirkan antara dampaknya nanti akan seperti apa, sebenarnya udah dipikirkan matang-matang. Tapi ya lagi-lagi yang namanya kontra itu pasti apapun yang selama dia dilakukan itu baik, itu akan terasa dianggap buruk, dianggap merugikan bagi yang kontra gitu. Kalau yang pro pasti dia akan sampai manapun dia akan menyetujui hal itu. Terkait dengan itu semua ya itu mungkin hanya di wilayah Jawa Barat. Mungkin kalau wilayah-wilayah yang lain pun akan sama ketika akan kita coba survei berita-berita yang terjadi di daerah-daerah lain gitu. Oke lanjut guys, seperti apa KDM-nya bicara ini? Dilarang pakai motor keluar jam 11 malam. Kebiasaannya dia main Mobile Legend sampai jam 4 dini hari karena mendapat fasilitas wifi gratis di sebuah areal taman. Ini adalah fakta. Untuk itu diperlukan tindakan-tindakan yang lebih nyata, bukan hanya diskusi, bukan hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan Oke guys, terputus tadi guys ya, kita lanjut ya. Oke, nih. hanya wacana. Kalau enggak, saudara-saudara kita akan mengalami penyesalan karena anak-anaknya masuk dalam wilayah keterpurukan. Dan saya juga berkonsentrasi untuk tidak boleh lagi ada anak-anak, anak remaja yang minta-minta di jalan. Saya ingin terus membenahi ini dengan baik. Karena apa? Karena selama ini kita lebih senang diskusi daripada aksi-aksi nyata. Untuk itu saya mohon maaf apabila banyak undangan-undangan diskusi belum bisa saya hadiri. Karena energi saya setiap hari harus turun ke bawah menyelesaikan masalah secara langsung. Kalau hanya sekedar perintah tidak akan pernah berhasil. Salam untuk semuanya, tetap semangat untuk Jawa Barat istimewa. Nah, ya itu mungkin benar ya, daripada kita diskusi terus itu tidak ada tindakan ya, jadi akhirnya KDM memberi penjelasan bahwasanya kalau cuma diskusi aja itu nggak akan ada tindakan, tapi langsung begitu eksekusi lalu langsung terjun ke lapangan malah lebih jelas guys ya. Betul juga sih. Oke, kita lihat ini seperti apa nih kelanjutan beritanya nih. Kita repot kalau hanya sebelah pihak mendidik anak, sudah mengeluarkan aturan, kebijakan, kemudian anaknya masih seperti itu karena faktor keluarga yang tidak mendukung, masyarakat tidak mendukung. Kita juga dapat informasi ini anak sering nongkrong di mana. Nah ini kan persoalan masyarakat nih, persoalan masyarakat yang nggak support terhadap sistem pendidikan kita. Anak suka pada nongkrong, bawa motor itu dibiarin, ada tempat nongkrongnya, dibiarin, masyarakat nggak bergerak, nggak menegur. Terus ini orang tuanya udah dikasih larangan, anak tidak boleh bawa motor, tidak boleh bawa HP, kan tetap dilakukan juga. Nah yang kayak gini kan artinya kita apa gitu, sekolah itu apa, berarti kita tidak bisa sinergi. Maka kita akan kembalikan ke orang tuanya, dikeluarkan dari sekolah kedua anak ini. Nanti orang tuanya kalau butuh saran hak-hak pendidikannya mau seperti apa, kita akan kasih saran. Tapi sekolah udah angkat tangan. Tadi saya udah tanya, ini udah saya tanya, nggak bisa mendidik mereka jika sekolahnya seperti ini. Jika nggak disupport oleh keluarganya, nggak disupport sama lingkungannya. Gitu. John Locke. Ya, jadi sudah jelas ya, emang perlu yang namanya kerjasama, koordinasi antara pihak sekolah dan orang tua anak. Jadi ya mungkin pihak sekolah juga mungkin sudah maksimal, sudah melakukan tindakan atau penegasan terhadap siswanya. Sekarang tinggal orang tuanya. Mungkin ada orang tua yang ngerasa loh itu kan sudah tugasnya seorang guru atau sekolah itu untuk mendidik anaknya. Tapi kan kalau misalnya orang tuanya nggak kerjasama untuk membantu kegiatan anak itu di rumahnya atau di luar, itu kan ya agak susah juga ya. Oke guys, demikianlah tadi berita yang sudah kita reaction. Kalau misalnya bermanfaat ya silakan di like, subscribe, and share, dan komen yang baik-baik saja. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan.
Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.